Halo, kembali lagi bersama saya Sam Keceng. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Don 2006. Dan seperti biasa, di film ini si Babang Sarukan jadi pemeran utamanya. Film ini menceritakan tentang perdagangan narkoba di Asia yang berpusat di Kuala Lumpur. Penasaran dengan aksi dari Sarukan? Simak videonya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berada di kafe. Dan pria tersebut bernama Don. Setelah Don menelpon seseorang, dia langsung berangkat ke suatu tempat. Dan setelah sampainya Don di tempat tersebut, Don langsung disambut oleh Om Botak. Setelah mereka masuk ke dalam ruangan, Don pun diperiksa. Dan Don pun menitipkan kacamatanya. Setelah Don dinyatakan aman, Don dipersilakan untuk masuk. Di dalam ruangan rahasia, ternyata Don sudah ditunggu oleh TJ. TJ pun menanyakan tentang kokain kepada Don, dan TJ berniat untuk membunuh Don. Dan tiba-tiba Don ditodong dengan senjata. Di sini Don tidak takut sama sekali, dan dia terlihat sangat santai. Don yang diancam mulai menekan tombol peledak yang ada di jam tangannya, dan bom pun meledak dari kotak kacamata yang dia titipkan tadi. Setelah itu Don melumpuhkan satu persatu orang yang ada di situ. Sebelum Don membunuh TJ, Don mengatakan bukan hanya sulit untuk menangkap Don, tapi sangat mustahil bisa menangkapnya. Scene berpindah di kota Kuala Lumpur. Di sebuah ruangan, seorang intelijen kepolisian India bernama Firma sedang memimpin rapat. Dia meminta kepada kepala tim investigasi yaitu Tuan De Silva untuk menjelaskan rincian kasus yang sedang ditanganinya. De Silva berkata bahwa ketika Uni Soviet terpecah di tahun 1990, beberapa orang memanfaatkan peristiwa itu dengan menjual senjata ke kelompok teroris dan fundamentalis. Hal itu diketahui oleh salah satu kerajaan bisnis tersebut yang dipimpin oleh orang yang bernama Boris. Kemudian ketika bisnisnya Boris hancur karena tekanan bisnis internasional, Boris pun menghilang. Setelah bertahun-tahun Boris tidak ditemukan. Dan sempat dinyatakan bahwa Boris sudah mati. Tapi ternyata dia pergi ke negara India. Dia menginvestasikan sisa uangnya ke bisnis obat-obatan terlarang yang dia beli dari Afghanistan, Pakistan, dan India. Lalu dia mendistribusikannya ke wilayah Eropa. Setelah itu Boris mempercayakan bisnis kepada dua orang, yaitu Farhan dan Singhania. Namun sayangnya kepolisian hanya memiliki foto dari Singhania. Singhania yang mengetahui kalau Boris hendak memberikan bisnisnya ke Farhan, Singhania pun membunuh Boris. De Silva juga menjelaskan bahwa kemungkinan Farhan juga mati, karena semenjak pembunuhan Boris, Farhan pun menghilang. Dan diketahui juga kalau Singhania ini memiliki tangan kanan yaitu Don, orang yang terkenal paling berbahaya dan sangat licik. Scene berpindah di mana Don yang sedang asik bermain golf dan ditemani oleh Anita, didatangi oleh Narang, Ramesh, dan Kumar. Don menceritakan bahwa dia habis ditelepon Singhania. Singhania bilang, bagaimana polisi bisa tahu operasi yang sedang Don jalani? Tanpa banyak bicara, Don langsung memukul bola golf ke arah Kumar. Narang pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Don. Don pun menjelaskan bahwa ada pelacak di sepatu Kumar. Ramesh pun memeriksanya, dan ternyata benar, Kumar adalah mata-mata dari polisi. Don menyarankan kepada Narang kalau sebelum merekrut seseorang, temukan dulu orang itu dengannya, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Cerita berlanjut di mana mayat Kumar dibuat seolah terjadi kecelakaan mobil. Di situ De Silva yang menyelidiki pembunuhan Kumar pun bingung bagaimana Don bisa tahu kalau Kumar adalah mata-matanya. Dan tiba-tiba ada datang polisi internasional bernama Vishal Malik. Dia bilang ke De Silva bahwa dia sekarang terlibat dengan kasus ini. Sementara itu di tempat lain, wanita yang bernama Roma pun sedang asik berlatih bela diri. Ketika Roma sedang istirahat, tiba-tiba dia ditelepon oleh Kamini. Di sini Kamini memberikan kabar baik ke Roma. Tanpa lama, Roma langsung ke tempat Kamini. Ini dia Kamini. Dan di sini diketahui bahwa Kamini ini pacar dari kakaknya Roma, yaitu Ramesh. Ramesh berniat untuk pergi meninggalkan Don, tapi Ramesh takut kalau dia akan dibunuh oleh Don. Kamini pun mencoba menenangkan Ramesh dan bilang kalau nanti mereka akan bertemu di bandara. Di sisi lain, Don yang sedang asik berendam sambil nonton Tom and Jerry ditelepon sama Narang. Narang menyampaikan bahwa Ramesh akan meninggalkan Don. Scene berpindah di rumah Ramesh. Saat Ramesh hendak pergi ke bandara, Don datang menemui Ramesh.
Dilihat dari ekspresi Rames sangat ketakutan saat melihat Don. Setelah mengobrol singkat, Don mengucapkan selamat tinggal ke Rames. Mereka pun bersalaman, tapi tiba-tiba Don menusuk Rames dengan jarum beracun. Rames pun hilang kesadaran dan tercebur ke dalam kolam. Scene berpindah di mana Ramini diinterogasi sama De Silva. De Silva ingin Ramini bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangkap Don. Malamnya, Don yang sedang menikmati party saling pandang dengan Kamini. Tak selang berapa lama, Kamini dan Don sudah berada di hotel. Di sini ternyata Kamini menyamar sebagai Sonia. Saat telepon Don berdering, Don menyuruh Kamini untuk masuk ke kamar. Dan di sini Kamini menyempatkan waktu untuk menelpon De Silva. Sambil menunggu kedatangan polisi, Kamini berusaha mengalihkan perhatian Don dengan cara merayunya. Selang berapa lama, alarm Don berbunyi yang menandakan ada orang yang sedang naik lift menuju ke tempatnya. Don pun bergegas untuk mengecek CCTV, dan benar saja CCTV dimatikan oleh pihak kepolisian. Don menodongkan pistolnya ke Kamini. Kamini menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini untuk balas dendam pada Don, karena Don telah membunuh Rames selaku tunangannya. Kamini juga menjelaskan bahwa pistol yang dipegang Don tidak ada pelurunya. Tapi Don tidak kehabisan akal. Don berkata hanya mereka berdua yang tahu kalau pistolnya kosong, sedangkan polisi tidak tahu. Don membuka mulut Kamini dan menyanderanya agar bisa lolos dari hotel itu. Dan lagi-lagi Don pun lolos dari kejaran polisi dengan meninggalkan Kamini yang tewas di lift. Setelah kematian Rames dan Kamini, Roma berniat untuk balas dendam ke Don. Scene berpindah ke Narang yang sedang melihat pacuan kuda. Setelah hendak pulang, tiba-tiba Roma datang masuk ke dalam mobilnya. Dan ternyata alasan Roma masuk ke dalam mobil karena Roma dikejar-kejar oleh polisi. Dan saat polisi mendekat, Roma pun menembak kedua polisi tersebut. Narang yang melihat aksi Roma pun terkesima dan mengajak Roma untuk menemui Don. Narang dan Roma pun sampai di kantor Don. Don yang selesai memindahkan file penting ke dalam disk, diberitahu Narang kalau Roma ini bisa berguna untuk Don. Narang pun pergi meninggalkan mereka berdua. Saat mereka hanya tinggal berdua, Roma pun mencoba untuk membunuh Don, tapi Don berhasil membalikannya. Dan Don bilang kalau dia sangat suka kucing liar. Narang yang kembali ke dalam kantor menanyakan apa yang terjadi dengan mereka berdua. Don menjelaskan bahwa Roma ini ingin membunuhnya, tapi Don tidak masalah dengan hal itu. Malah, Don mau merekrut Roma untuk bekerja dengannya. Setelah kejadian itu, Don dan Narang pergi ke ruangan rahasia. Narang menyampaikan bahwa pelanggannya dari India bernama Jairaj menelpon dia untuk memesan kokain. Di sini Don ingin menaikkan harga jualnya, dan Narang diminta untuk tutup mulut. Kalau sampai ini terbongkar, maka Don juga akan membongkar data transaksi bisnis mereka yang sudah dikopi sama Don di dalam disk. Di sisi lain, De Silva mendapatkan informasi bahwa Don akan terbang ke India. Scene berpindah di India, di mana Don sedang melakukan transaksi dengan Jairaj. Tapi tiba-tiba Don dikejar oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh De Silva. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tak lama berselang, Don yang terdesak menabrak alat berat yang mengakibatkan Don terluka parah. Don mencoba untuk melarikan diri, tapi akhirnya Don berhasil ditemukan oleh De Silva. Setelah De Silva memukul Don, dia mendatangi anak buahnya dan pura-pura tidak menemukan Don. Sepertinya De Silva punya rencana tersendiri. Berita hilangnya Don terdengar sampai Narang dan kawan-kawan. Mereka berpikir bahwa Don telah tewas. Scene berpindah di mana seorang pria yang mirip dengan Don bernama Vijay yang sedang ngobrol asik dengan anak kecil bernama Depu. Tiba-tiba De Silva mendatangi mereka berdua. De Silva meminta kepada Vijay untuk membantu pihak kepolisian dan meminta Vijay untuk menyamar sebagai Don. Vijay pun mengiyakan, tapi dengan syarat De Silva mau membiayai sekolah Depu sampai selesai. Di sisi lain, ada pria bernama Jasjit yang sedang olahraga sambil membayangkan masa lalunya. Diketahui ternyata Jasjit ini adalah ayah dari Depu. Mereka berpisah karena Jasjit tertangkap polisi saat hendak mencuri berlian. Jasjit melakukan itu semua karena terpaksa. Jasjit menjelaskan bahwa istri dan anaknya disandra oleh seseorang. Tapi di sini De Silva tidak percaya. Jasjit mencoba melarikan diri, namun De Silva langsung menembak kaki Jasjit.
Dan akhirnya Jajit pun tertangkap. Setelah Jajit menjalani masa tahanan, Jajit keluar dan berniat balas dendam ke De Silva yang menahannya. Cerita kembali ke De Silva dan Vijay yang berada di rumah sakit, di mana rencana dari De Silva adalah membuat Vijay mirip dengan Don dengan cara membuat bekas luka yang sama yang telah dimiliki oleh Don. Di sini De Silva juga menambahkan bahwa skenarionya nanti Vijay yang menyamar sebagai Don adalah Don yang hilang ingatannya. Dan sambil berjalannya waktu, Vijay mengumpulkan informasi tentang Don yang asli. Setelah Vijay siap, operasi untuk membuat bekas luka yang sama dengan yang dimiliki Don pun dilaksanakan. Operasi pun berhasil, tapi tiba-tiba dari ruangan tempat Don berada heboh karena Don terkena serangan jantung dan dinyatakan tewas. De Silva yang mengetahui itu menyuruh dokter untuk tutup mulut agar misinya berjalan dengan lancar. Rencana dari De Silva pun dimulai. Don diberitakan telah ditemukan dan dinyatakan oleh dokter kalau Don hilang ingatan. Narang dan kawan-kawan yang mengetahui Don masih hidup berniat untuk menyelamatkan Don. Aksi penyelamatan Don pun dilaksanakan. Vijay yang menyamar menjadi Don dibawa mobil ambulan dan dikawal banyak polisi. Tapi tiba-tiba terhenti karena ada truk mogok. Dan tiba-tiba anak buah Don yang dikomandoi oleh Roma datang untuk menyelamatkan Don. De Silva hanya tersenyum melihat kejadian itu, karena rencananya berjalan sesuai dengan yang dia mau. Setelah kejadian itu, polisi internasional Vishal Malik marah ke De Silva yang membiarkan Don lolos begitu saja. Scene berpindah ke Don yang telah kembali bersama timnya. 3 minggu pun berlalu. Vijay yang menyamar menjadi Don menanyakan kepada Narang apa yang ada di dalam disk. Dan Narang pun menjelaskan bahwa isi disk tersebut adalah data transaksi bisnis mereka. Malamnya, Vijay bergegas menelpon De Silva. Vijay bilang kalau dia siap untuk menjadi Don dan siap kalau ingatannya Don kembali. De Silva pun ada ide untuk itu dan menyuruh Vijay untuk ke tempat yang ditentukan. Vijay bersama Roma pergi ke tempat itu. Tiba-tiba polisi mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Vijay dan Roma pun melarikan diri dari kejaran polisi. Setelah berhasil lolos, Vijay berkumpul bersama timnya dan menjelaskan kalau ingatannya kembali seutuhnya. Mereka semua percaya kalau ingatan Don telah kembali. Keesokannya Vijay kembali menelpon De Silva. Dia bilang kalau besok pagi ada transaksi dan meminta De Silva untuk datang ke sana agar Vijay bisa memberikan disk yang berisi informasi penting itu ke De Silva. De Silva pun meminta agar Vijay untuk datang sendirian. Scene berpindah di mana Roma, Narang, dan Vijay berdiskusi untuk transaksi besok. Roma meminta agar Vijay tidak pergi sendirian, dan Narang pun menyuruh Roma untuk menemani Vijay pergi. Di sisi lain, De Silva senang rencananya berjalan dengan lancar. Dan di sini terungkap bahwa ternyata De Silva adalah Farhan. Keesokan harinya, Vijay dan Roma pergi untuk melakukan transaksi. Setelah selesai melakukan transaksi, pembeli pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dan tiba-tiba Roma menodongkan pistol ke arah Vijay dan ingin membunuh Vijay untuk balas dendam atas kematian Ramesh dan tunangannya. Vijay pun terpaksa harus melakukan perlawanan. Pertarungan mereka berdua pun berlangsung seru. Saat Vijay mau menjelaskan kebenaran, tiba-tiba De Silva datang. De Silva bilang kalau orang yang di depan Roma ini bukanlah Don, melainkan Vijay yang menyamar sebagai Don. Mendengar penjelasan De Silva, Roma pun percaya dan meminta maaf kepada Vijay. De Silva meminta disknya ke Vijay. Setelah De Silva mendapatkan disknya, dia berniat untuk membunuh Vijay dan Roma. Tapi tiba-tiba terhenti ketika Vijay bilang kalau Singhania mau datang ke Kuala Lumpur. Dan Vijay berjanji akan memberitahu lokasinya setelah dia tahu. De Silva pun tersenyum dan bilang kalau Vijay melakukan ini pasti demi Depu. Roma pun menanyakan siapa Depu.
Tanpa basa-basi, Vijay mengajak Roma untuk bertemu dengan Depu di sekolahnya. Scene berpindah di apartemen De Silva. De Silva yang selesai ditelepon oleh Vijay dikagetkan dengan kedatangan Jasjit. Jasjit kesini berniat untuk membunuh De Silva. Tapi keinginan itu hilang ketika De Silva tahu di mana keberadaan Depu. De Silva bilang dia akan memberitahu Jasjit setelah dia pergi. Jasjit pun mengizinkan De Silva pergi tanpa membawa kopernya. Segera De Silva pergi ke tempat di mana Singhania mengadakan pertemuan. Saat De Silva sampai di lokasi, De Silva meminta pelayan wanita untuk meracuni Singhania. Di tengah-tengah pesta, Singhania yang sudah diracuni lewat minumannya tiba-tiba pusing dan pergi ke toilet. Dan ternyata di toilet sudah ada De Silva. Singhania pun kaget dengan kedatangan De Silva alias Farhan. Dan di toilet ini Singhania pun tewas. Kembali lagi di pesta, pasukan dari Singhania yang mengetahui kalau pelayan restoran tersebut membawa pistol langsung dengan cepat menembaknya. Mendengar suara tembakan itu, polisi pun masuk ke dalam ruangan. Aksi saling tembak pun berlangsung. Di tengah keributan tersebut, Vijay tiba-tiba ditodong oleh Malik. Vijay pun tak berkutik. De Silva yang ikut dengan aksi itu tiba-tiba tertembak di bahunya. De Silva pun mengejar kawanan itu. Sampailah di tempat parkir, tapi tiba-tiba De Silva disandra dan ditodong. Malik yang melihatnya berniat untuk menyelamatkan De Silva. De Silva pun dimasukkan ke dalam mobil van, dan mobil van tersebut langsung ngebut melarikan diri. Polisi bergegas menembaki mobil tersebut, dan sopir pun terkena tembakan yang mengakibatkan mobil tersebut menabrak tembok. Saat polisi hendak mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil itu meledak dengan sendirinya. De Silva pun dinyatakan tewas atas kejadian itu. Scene berpindah, Vijay yang ada di ruangan interogasi. Pihak kepolisian masih belum percaya kalau Don yang dia tangkap adalah Vijay. Malik pun menyuruh Verma untuk membawa Narang dan Mac melihat kesaksian dari Vijay. Dan saat Vijay diinterogasi, Vijay menyuruh Malik agar mendatangkan De Silva. Malik pun menjelaskan bahwa De Silva telah meninggal. Vijay pun kaget. Di sini Vijay bercerita tentang disk yang berisi informasi bisnis itu ke Malik. Dia bercerita bahwa dia telah memberi disk itu kepada De Silva dan meminta Malik untuk mencari disk itu. Malik pun menyuruh anak buahnya untuk mencari disk itu. Dan saat di apartemen De Silva, disk itu pun tidak ditemukan. Otomatis Malik pun ragu dengan keterangan dari Vijay. Vijay mengatakan kalau dia dioperasi oleh Dr. Ashok dan meminta agar Malik menghubungi Dr. Ashok. Lagi-lagi kesaksian dari Vijay pun tak terbukti. Dr. Ashok ternyata meninggal karena kecelakaan bulan lalu. Akhirnya Vijay pun dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel Vijay pun disergap. Tapi Narang menghentikannya. Narang bilang kalau mereka menyerang Vijay sekarang, maka pihak kepolisian akan berpikir bahwa dia bukan Don, melainkan Vijay. Di sisi lain, Malik berencana untuk memindahkan Vijay dan kawanannya ke penjara lain yang lebih aman. Besoknya, mereka pun diterbangkan menuju penjara tersebut. Di sini, Vijay mencari cara agar bisa lolos. Vijay pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Ketika Vijay sudah diizinkan pergi ke toilet, secara tiba-tiba Vijay pun menyerang kedua polisi tersebut dan berhasil untuk melepaskan borgolnya. Tiba-tiba bule yang gak terima dengan Vijay pun menyerang Vijay. Aksi baku hantam pun berlangsung. Vijay yang terdesak terpaksa harus membuka pintu pesawat dan membuat mereka berdua terlempar keluar pesawat. Ketika di udara, mereka pun masih sempat untuk berkelahi merebutkan parasut. Di sini, akhirnya Vijay berhasil mendapatkan parasut dan turun dengan selamat. Di tempat lain, Jasjit dan temannya Hatim sedang membuka isi disk yang dia temukan di koper De Silva. Hatim bilang kalau dia punya kenalan yang berani bayar tinggi untuk disk tersebut. Jasjit pun setuju, asal dia bisa bertemu dengan Dipu. Di sisi lain, Malik mendapatkan kabar bahwa pesawat mendarat darurat dan Vijay pun berhasil lolos. Kembali lagi ke Vijay yang didatangi oleh Roma. Vijay menjelaskan ke Roma, hanya dengan disk itu dia bisa terbebas dari kasusnya.
dan dia harus menemukan siapa pencuri disk tersebut. Sambil mencari informasi tersebut, Vijay harus bersembunyi di tempat yang aman, karena polisi sedang memburunya. Roma menyarankan agar Vijay bersembunyi di rumah Ramesh. Scene berpindah ketika Hatim ditelepon oleh agen suruhan Roma yang berniat untuk membeli disk tersebut. Di sisi lain, Jasjit mendapatkan telepon dari seseorang yang mau menukar disk itu dengan Dipu. Tanpa berlama-lama, Jasjit pun menuju lokasi yang ditentukan. Setelah itu, Hatim ke apartemennya Jasjit untuk mengambil disk tersebut. Tapi ternyata Jasjit sudah tidak ada. Tiba-tiba Vijay datang masuk dan meminta disk tersebut kepada Hatim. Hatim bilang kalau disk tersebut dibawa oleh Jasjit. Di tempat lain, Jasjit sudah sampai di lokasi yang ditentukan. Dan di sini, Jasjit dibuat kaget oleh kedatangan De Silva, yang dikiranya sudah mati. De Silva bilang dia adalah Farhan. Dia lanjut menjelaskan bahwa sangat mudah memanipulasi kematiannya. Dan ternyata drama kematian De Silva sudah direkayasa. Dia berhasil pergi sebelum mobil van tersebut meledak. Setelah cerita singkat itu, Farhan meminta disk itu ke Jasjit. Tapi Jasjit tidak lagi bodoh. Jasjit bilang kalau disk itu dibawa oleh temannya, dan temannya akan datang jam 7. Sebelum disk itu datang, Farhan meminta anak buahnya untuk mengurung Jasjit dan Dipu. Akhirnya setelah sekian lama, ayah dan anak bisa bertemu dan saling melepas rindu. Waktu pun berlalu, tapi disk itu belum juga datang. Farhan menyuruh anak buahnya untuk mengecek Jasjit dan Dipu. Ketika dicek, ternyata ayah dan anak itu sudah kabur. Ketika malam, Vijay melihat Dipu bersama Jasjit, dan Vijay pun mengikutinya. Ketika di jembatan, Jasjit yang sadar kalau sedang diikuti pun menyerang Vijay. Perkelahian pun tak terelakkan. Dipu yang melihat ayahnya berkelahi tiba-tiba tersadar kalau yang sedang berkelahi dengan ayahnya adalah Vijay. Dipu pun menghentikan perkelahian mereka. Scene berpindah di apartemen. Vijay dirawat oleh Roma, dan Jasjit memberikan disknya ke Vijay sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat Dipu selama ini. Kemudian Jasjit bertanya kenapa Vijay sangat membutuhkan disk tersebut. Vijay menjelaskan kalau disk tersebut bisa membuat dia bebas dari kasus yang melibatkannya. Dan juga Vijay meminta Jasjit untuk memberikan kesaksiannya. Vijay melakukan ini semua karena De Silva telah meninggal. Karena hanya dia yang tahu kalau Vijay bukanlah Don. Mendengar hal itu, Jasjit bilang kalau De Silva belum mati dan memberitahu kalau De Silva sebenarnya adalah Farhan. Vijay dan Roma pun tercengang mendengar hal itu. Akhirnya mereka bertiga membuat rencana untuk menangkap Farhan. Dengan cara Jasjit pergi ke sebuah tempat untuk memberikan disk itu. Ketika Farhan sudah sampai ke lokasi, Jasjit menyuruh Farhan untuk memberikan uang tebusan. Dan Farhan bisa mengambil disknya di atas bukit. Saat Farhan sudah sampai di atas bukit, ternyata disk itu tidak ada. Farhan pun emosi dan tiba-tiba datanglah Vijay. Vijay marah ke Farhan karena telah menjebaknya. Mereka pun saling menodongkan senjata. Farhan mengatakan kalau Vijay mau membunuhnya, maka tidak ada saksi untuk Vijay. Vijay pun mengatakan kalau itu tidak masalah karena dia telah memegang disknya. Farhan pun terkejut dan bernegosiasi dengan Vijay. Akhirnya Vijay pun melempar pistolnya dan mengeluarkan disknya. Dari jauh ternyata pihak kepolisian sudah memantau mereka berdua. Malik segera menyuruh anak buahnya untuk menyergap Farhan. Ketika Farhan terdesak dan ingin menembak Vijay, Vijay pun dengan sigap menangkisnya. Perkelahian pun terjadi. Di sini Vijay ingin membunuh Farhan karena emosi, tapi dilarang oleh Malik. Akhirnya Farhan berhasil ditangkap. Vijay yang luka parah harus dirawat di rumah sakit dan diantar menggunakan ambulan. Sebelum Vijay dan Roma berpisah, Roma menyatakan cintanya ke Vijay. Dan Vijay pun membalas kalau dia juga sangat menyukai kucing liar. Ambulan pun jalan. Dan ternyata supir ambulan tersebut adalah Anita, pacar Vijay. Roma sempat tertegun mendengar kata kucing liar yang keluar dari mulutnya Vijay. Setelah sadar, Roma langsung lari ke Malik dan berkata bahwa Vijay adalah Don.
karena hanya Don yang menyebutnya kucing liar. Scene diakhiri dengan Don yang flashback kejadian masa lalu, dan bagaimana cara Don bisa bertukar peran dengan Vijay. Dan sekarang Don telah menjadi penguasa Asia dengan menggulingkan kekuasaan Vardhan dan Singhania. Dan akhirnya film pun tamat. Film ini sangat keren sih, apalagi aksi pertarungannya. Sampai-sampai Shah Rukh Khan, Priyanka Chopra, dan Arjun Rampal mengikuti program pelatihan bela diri, khusus di bawah bimbingan ahli dari perguruan Shaolin. Bagi kalian yang mau request film, bisa komen di bawah ya. See you!